Pemirsa, Anda menyaksikan Ranah Publik edisi hari ini 12 November 2025 yang merupakan kerjasama dari LPP TVRI Yogyakarta dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Saya Aryo Bagus yang akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Berbicara tentang kesehatan, pemirsa, kesehatan adalah hak dasar dari setiap manusia, di mana masing-masing individu berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, berhak untuk hidup dengan layak dan juga berhak untuk hidup dengan tetap sehat. Dan disinilah kemudian pemerintah baik nasional, kemudian provinsi atau daerah dan juga hingga tingkat kabupaten mengambil peran untuk dapat menyediakan akses dan juga fasilitas pelayanan kepada masyarakat agar bisa terus hidup sehat. Dan sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Sleman juga terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan, kemudian juga meningkatkan hal-hal dan juga program-program agar masyarakat di Kabupaten Sleman ini bisa terus hidup dengan layak dan juga tentunya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS agar angka harapan hidup semakin tinggi di Kabupaten Sleman. Dan kenapa berbicara tentang kesehatan? Karena hari ini tepat 12 November 2025 adalah momentum peringatan dari Hari Kesehatan Nasional ke-61. Di mana nanti saya akan berbincang dengan narasumber-narasumber saya pada hari ini untuk membahas tentang Hari Kesehatan Nasional, kemudian juga capaian-capaian apa saja yang telah berhasil dan akan dilaksanakan di Kabupaten Sleman untuk menunjang dari momentum peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-61 tahun 2025. Namun sebelum berlanjut lebih banyak begitu, di dialog kali ini akan kami tampilkan terlebih dahulu visual berikut ini. Penyakit tidak menular seperti kanker, jantung, stroke, dan gagal ginjal yang kita kenal dengan KJSU menjadi penyumbang kesakitan utama di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sleman. Kasus KJSU sering membutuhkan perawatan jangka panjang dan biaya tinggi. Tanpa kesehatan yang kuat, pembangunan akan menjadi timpang karena masyarakat produktif justru terbebani kesakitan. Melalui peringatan Hari Kesehatan Nasional, kita diingatkan bahwa kesehatan adalah investasi penting bagi masa depan. Puskesmas, tenaga kesehatan, kader, dan seluruh sektor memiliki peran besar untuk membangun kesadaran, mencegah penyakit, dan memperkuat pelayanan kesehatan primer. Mari bersama memahami langkah nyata membangun masyarakat Sleman yang lebih sehat. Selamat Hari Kesehatan Nasional, generasi sehat, masa depan hebat. Generasi sehat masa depan hebat akan menjadi tema untuk perayaan atau peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-61 tahun 2025. Dan untuk membahas hal tersebut telah hadir di studio yang pertama Dr. Cahya Purnama MKes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Pak Cahya, terima kasih banyak sudah berkenan hadir siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga telah hadir Ketua Panitia Hari Kesehatan Nasional ke-61 Kabupaten Sleman, Dr. Gigi Atikah Nurhesti MKM. Bu Atikah, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, karena tadi sudah ada sedikit suara-suara begitu ya, jadi akan saya perkenalkan juga. Ini yang sudah hadir di studio adalah Bapak dan juga Ibu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Selamat siang Bapak Ibu. Boleh saya dengar tepuk tangannya dulu? Iya. Ya, inilah yang kemudian Bapak Ibu yang nanti akan ikut mengawal Hari Kesehatan Nasional dan juga tentunya untuk mengawal pemenuhan aksesibilitas kesehatan di Kabupaten Sleman. Begitu ya. Baik, akan saya mulai untuk diskusi kali ini. Mungkin saya ke Pak Cahya dulu, Pak. Generasi sehat, masa depan hebat. Nah, itu kalau bisa kemudian diterjemahkan untuk masyarakat dan juga pemirsa yang saat ini menyaksikan, kira-kira seperti apa, Pak? Yep. Oke, terima kasih. Berbahagia sekali hari ini 12 November 2025 kita memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-61. Dan temanya tadi sudah disebutkan Mas Bagus bahwa itu generasi sehat, masa depan hebat. Ya, ini merupakan satu lanjutan dari tema sebelumnya di 2024 kemarin, gerak bersama, sehat bersama. Nah, sekarang sudah sehat generasinya, kita pertahankan supaya nanti menjadi masa depan yang hebat. Artinya generasi dimulai dari caten atau calon pengantin, kemudian dia menjadi pengantin, hamil,
kemudian bayi, balita, kemudian menjadi remaja, menjadi usia produktif dan kemudian menjadi lansia, harus kita pertahankan semuanya untuk tetap sehat. Meskipun di tema HKN yang ke-61 ini lebih banyak memfokuskan pada generasi muda sekarang. Anak yang generasi muda sekarang, anak-anak kita di tahun ini akan menjadi usia produktif di 2045. Nah diharapkan nanti 2045 ini akan menjadi Sleman Emas, Mas Bagus. Jadi kayak harga emas sekarang ini. Ya. Naik terus. Jadi kita Sleman akan selalu menaikkan derajat kesehatan masyarakatnya supaya nanti menjadi generasi yang berkualitas, generasi yang emas sehingga bisa membangun Sleman yang kita cintai ini menjadi lebih maju, lebih bertumbuh dan tentunya lebih kuat. Karena tidak bisa hanya dari pendidikan yang bagus, tidak bisa hanya dari pintar, cerdas. Kalau tidak sehat, dia tidak akan bisa berperan dalam pembangunan. Betul. Itu maknanya, monggo masyarakat ini kita laksanakan bersama implementasi dari topik atau tema HKN ke-61 ini, generasi sehat masa depan hebat. Artinya dengan kita mempertahankan generasi kita, anak-anak kita, semua lintas siklus hidup untuk sehat, nanti diharapkan masa depan, artinya kedepannya di tahun 2045 itu akan tercipta Sleman Emas. Ya demikian. Dan juga tentunya generasi sehat masa depan hebat ini juga tidak hanya fokusnya di sekarang begitu ya Pak ya, tapi untuk masa depan juga begitu mulai dipikirkan dari sekarang begitu ya. Hebat itu kan kita melihat nanti kedepannya. Ya. Impian kita itu bisa tercapai, ekspektasi kita di Dinas Kesehatan itu bisa tercapai, masyarakat betul-betul bisa seperti yang kita impikan saat ini. Menjadi Sleman yang betul-betul sehat gitu ya, Sleman Emas. Baik, walaupun tadi sudah disinggung bahwa sebetulnya generasinya sudah sehat, tapi sedikit Pak boleh disampaikan, Sleman ini apakah memang sudah masuk kategori sehat, sehat banget, atau belum terlalu sehat atau seperti apa Pak? Ya tentunya kita memiliki beberapa indikator ukuran ya, seperti tadi disebutkan umur harapan hidup, ini Sleman ini termasuk yang tinggi, sekarang sekitar 75 ya. Terus kemudian dari berbagai macam indikator-indikator nasional seperti stunting. Stunting itu kita juga turun dari 4,5 menjadi sekarang 4,2%. Ini prevalensi stunting. Artinya dengan kita banyak sekali program-program atau target-target nasional yang bisa kita turunkan, kita juga punya target-target di kabupaten yang harus kita kawal. Penyakit-penyakit endemis misalnya kayak demam berdarah. Ini kan juga bisa kita turunkan bahkan sampai alhamdulillah sampai sekarang belum ada kematian. Mudah-mudahan tidak terjadi sampai akhir tahun nanti. Baik, saya ke Bu Atika. Bu, tema dari HKN ke-61 ini adalah generasi sehat masa depan hebat begitu ya. Bagaimana kemudian, Ibu kan sebagai ketua panitia begitu untuk di Kabupaten Sleman tahun ini. Bagaimana kemudian mensinergikan tema nasional tersebut dengan yang terjadi di Sleman dan kira-kira akan ada apa? Boleh di-spill sedikit mungkin? Terima kasih Mas. Pertama saya mengucapkan selamat Hari Kesehatan Nasional yang ke-61 bagi seluruh masyarakat Indonesia, kemudian tenaga kesehatan, nakes, dan masyarakat Sleman khususnya. Selamat Hari Kesehatan Nasional ke-61. Jadi, kebetulan tahun ini saya ditunjuk oleh Bapak Kepala Dinas untuk menjadi Ketua HKN. Nah, mungkin bisa menambahkan bahwa generasi sehat, masa depan kuat itu sebenarnya investasi, ya investasi jangka panjang. Seperti yang disampaikan Bapak Kepala Dinas tadi. Jadi kita menyiapkan generasi 2 dekade, karena untuk menuju tahun 2045 menjadi negara Indonesia emas itu kan melampaui beberapa generasi. Nah ini yang harus kita siapkan. Makanya tadi Bapak Kepala Dinas sudah cerita banyak. Ini sebuah investasi bahwa generasi yang akan kita siapkan itu tidak hanya sekedar bebas dari penyakit saja. Tapi jadi orang dikatakan sehat itu tidak hanya bebas dari penyakit. Oh aku tidak flu, oh saya tidak menderita penyakit kanker. Tapi sehat itu benar-benar sehat baik fisik, psikisnya maupun sosialnya. Nah 3 ini. Jadi rangkaian kegiatan HKN di Sleman khususnya karena judulnya saja temanya saja generasi sehat, masa depan hebat. Ya. Jadi sebuah investasi besar. Jadi ini PR bersama karena tidak bisa diserahkan hanya pada Dinas Kesehatan saja. Tapi ini harus semua komponen harus terlibat di dalam
menciptakan Indonesia Emas tahun 2045. Oke, karena kemudian ketika berbicara tentang visi besar begitu dari Indonesia, Pak Cahya dan juga Bu Atika, bahwa Indonesia ini akan mencapai Indonesia Emas 2045. Jangan sampai Indonesia Emas Slemannya tidak begitu ya. Jadi tidak sinergis begitu yang kemudian akhirnya bisa mulai diimplementasikan dari Hari Kesehatan Nasional ini. Nah, mungkin boleh sedikit Bu Atika disampaikan kira-kira akan ada apa untuk tahun ini, tapi sedikit saja sebelum kita bahas lebih lanjut. Oh, kegiatan tahun 2025 setelah saya ditunjuk oleh Bapak Kepala Dinas menjadi Ketua HKN itu sudah dimulai sejak Januari. Jadi rangkaian kegiatan HKN tidak terputus hanya di bulan November. Gitu ya? Tapi begitu ganti tahun itu sudah rangkaian kegiatan sudah. Jadi baik itu program dan ini ada dua. Untuk kegiatan HKN ini ada dua, untuk masyarakat atau internal dari SDM kita. Jadi untuk meningkatkan SDM itu melalui workshop, kemudian seminar itu juga dalam rangka untuk meningkatkan mutu sehingga nanti melayani masyarakat dengan baik. Jadi nanti ada dua kegiatan, itu yang untuk masyarakat maupun untuk teman-teman SDM yang harus bisa meningkatkan mutu layanan. Ya, artinya kemudian Hari Kesehatan Nasional tidak hanya milik dari tenaga kesehatan, kemudian Bapak Ibu yang bekerja di Dinas Kesehatan, tapi semua masyarakat juga berhak semua masyarakat, karena ya? Mas juga sehat karena apa? Ya betul, jadi betul. tetap butuh kan? Saya ketika ditanya begitu sempat berpikir apakah saya sehat atau tidak ya. Tapi insya Allah sehat. Gitu ya. Baik, Pak, saya kembali ke Pak Cahya. Tadi kan ada disebutkan sehat itu tidak hanya kategori bebas dari penyakit saja begitu ya. Kita sedikit menyenggol ke arah sana begitu. Kalau di Kabupaten Sleman sendiri seperti tadi yang disampaikan angka prevalensi stunting turun, kemudian juga harapan hidupnya semakin tinggi angkanya. Tapi adakah yang perlu diwaspadai di masa-masa pancaroba ini, Pak Cahya? Iya, jadi gini, sehat itu memang banyak aspek yang harus kita pertimbangkan ya. Jadi jasmani, rohani atau fisik dan psikis. Sehat, tapi nanti ketawa-ketawa sendiri, lari-lari nggak pakai baju itu juga nggak sehat. Kemudian sosial, dia juga harus mampu secara sosial. Kalau secara sosial nggak mampu juga ini akan nggak sehat. Kemudian spiritual, kita kelihatan sehat tiga-tiganya tapi nggak pernah, orang Islam nggak pernah ke masjid, orang Nasrani nggak pernah ke gereja dan sebagainya, juga akan tidak sehat kehidupannya. Nah ini ke depan tuh yang mau kita capai itu sehat empat-empatnya tadi. Kemudian juga bagaimana kita selalu mencermati di Kabupaten Sleman ini permasalahan-permasalahan yang sampai saat ini menjadikan masalah bagi masyarakat Sleman. Nah ini kalau kita lihat memang dari segi fisik tadi, stunting, umur harapan hidup ini bisa kita kendalikan. Tapi di sisi lain untuk kesehatan jiwanya tadi, artinya orang-orang dengan schizofrenia, orang-orang dengan, kalau dulu ODGJ, kalau sekarang orang dengan disabilitas atau orang dengan disabilitas psikososial namanya, DDP. Orang dengan disabilitas psikososial. Ini kalau tidak hati-hati akan meningkat. Karena kondisi nasional juga berimbas ke kondisi di kabupaten. Banyak sekali kesulitan-kesulitan ekonomi, kesulitan-kesulitan sosial. Nah ini makanya kita coba di Sleman ini supaya ini tidak terjadi. Misalnya contoh tuberkulosis, ini kita harus mengeliminasi di tahun 2030 nanti. Harus dieliminasi. Baik. Artinya karena kalau ketika berbicara tentang penyakit yang fisik bisa terlihat, tapi kalau yang mental belum tentu bisa terlihat, begitu ya. Baik, Pak Cahya, Bu Atika, kita jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Ranah Publik. Takono kanca-kanca wiyaga wis tau do arisan? Urung tahu to? Urung wong kelompok ora duwe kok kuwi aja meneh arisan kantor pos. Padahal neng kono do ngemet permun. Ngemut permen. Ono loro sing siji kan wit ringin, lah sing siji randualah. Lah niku sing pundi? Randualah sing gedhe. Nek wit ringine kan lagi semene mosok sampean dodok. Berangkang iki kecampuran binatang napa nggih? Bojoku kuwi kekeselen. Bojone kekeselen berangkang. Ya Allah, sing tenanan lho. Oh sik, dirasake sik. Aja langsung anu ya. Nek kan? Enak to? Sporta, informasi
informasi seputar olahraga dan kesehatan. Di Jogja, perkembangan rugby ini awalnya dari 2015. Apa sih yang menjadi ciri khas olahraga rugby ini sendiri? Bolanya jelas berbeda, bolanya lonjong ya. Tidak seperti bola yang lainnya. Olahraga ini olahraga yang syarat movementnya sangat banyak ya. Ada kelincahan, ada strength, ada speed, dan variasi yang lainnya untuk kebugaran. Ada nggak sih olahraga lainnya gitu untuk menunjang fisik para atlet rugby? Yang jelas ini sih lari, karena kan rugby benar-benar nguras energi banget nih di dalam lapangan. Kalau VO2 max-nya rendah juga bakal kerasa banget ngos-ngosannya di lapangan. Tapi kalau dengan kita rutin lari kan lama-lama VO2 max-nya naik nih. Biar kita bisa tampil di lapangan tuh oke terus. Sekarang itu kalau dibandingkan mungkin exactly jumlahnya itu mungkin agak jumlahnya berubah-ubah, tapi kalau dari persentasenya itu 12% itu lansia. Aging gracefully itu menua dengan elegan. Ya, dengan penuh kebahagiaan, kesyukuran, sehat fisik, mental, itu ekonomi dan keluarga yang tidak mendukung itu lumayan berpengaruh karena ekonomi itu termasuk tantangan yang terbesar. Selain ekonomi, dukungan keluarga. Memang penyakit tidak menular itu masih menjadi masalah kita bersama, jadi tidak hanya hipertensi, diabetes, stroke, rematik misalnya seperti itu. Itu tidak hanya itu. Jadi tidak hanya penyakit fisik ternyata itu. Yang kami sedihkan itu banyak lansia dengan gangguan mental. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Ranah Publik edisi hari ini, kerjasama antara LPP TVRI Yogyakarta dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Masih membahas tentang Hari Kesehatan Nasional ke-61 yang mengusung tema Generasi Sehat, Masa Depan Hebat. Masih ada Pak Cahya, masih ada Bu Atika yang akan berbagi informasi terkait dengan Hari Kesehatan Nasional dan juga tentunya terkait dengan permasalahan kesehatan begitu ya, di Kabupaten Sleman khususnya. Nah, kemudian saya ke Pak Cahya dulu, Pak. Capaian ketika berbicara tentang Hari Kesehatan Nasional itu kan seperti tadi rangkaiannya tidak hanya di bulan November saja, tapi sudah mulai dari bulan Januari. Nah, berbicara juga tentang kesehatan kan artinya tidak hanya di bulan ini saja yang mungkin sekarang banyak influenza, kemudian banyak yang mulai sakit sumbang-sumbang misalnya begitu ya. Tapi berbicara tentang capaian utama di tahun 2025 ini jika bisa disampaikan ke pemirsa seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Mas Bagus. Jadi gini, kita mendapatkan mandatori dari pusat, dari Kemenkes, bahwa kita punya standar pelayanan minimal atau SPM yang harus kita penuhi. Seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi, kemudian stunting tadi, kemudian juga untuk angka-angka penyakit menular, untuk hipertensi, untuk ODDP tadi ya. Ini cukup banyak yang harus kita penuhi. Nah, dalam rangka kita supaya tidak terjadi kematian ibu, kemarin kita juga menyelenggarakan di rangkaian HKN ini ada yang disebut dengan gerakan Ibu Hamil Sehat. Nah, ini cukup bagus, cukup menarik. Karena apa? Ibu hamil yang kita hadirkan ini adalah ibu-ibu hamil yang berisiko tinggi. Kalau ibu-ibu hamil yang sudah sering ke vaskes, ke puskesmas, ke rumah sakit nggak masalah. Ini ibu-ibu hamil yang memang mereka tidak mau atau sungkan untuk mendatangi tempat-tempat fasilitas kesehatan. Kita datangkan di SCH. Ternyata kita dapat banyak, Mas. Ya. Ibu hamil dengan resiko-resiko tinggi tadi. Karena apa? Kadang-kadang ibu hamil ini, satu, memang dia kehamilannya tidak diinginkan. Bisa tidak diinginkan karena tidak punya bapak. Atau tidak diinginkan karena sudah terlalu banyak dia punya anak. Dan sebagainya. Itu akan menjadi masalah. Nah, sekarang mereka malu untuk periksa, dengan di SCH ini mereka terbuka. Di sini kita lakukan layanan dari mulai USG untuk melihat faktor-faktor risiko, kemudian juga ada tes untuk HIV untuk melihat status mereka. Kemudian juga ada pemeriksaan CKG, cek kesehatan gratis. Nah, ini kita harapkan setelah ini, karena kita undang juga puskesmas, setelah ini temukan orang-orang atau ibu hamil dengan risiko tinggi akan segera dipantau atau dimonitor oleh puskesmas wilayah masing-masing. Nah, seperti ini cara kita. Sehingga ini memang masih kita kuatkan terus pencapaian-pencapaian terutama SPM ini untuk bisa kita tingkatkan terus di
Kabupaten Sleman ini. Ya, artinya tadi ketika berbicara tentang risiko tinggi adalah ibu-ibu hamil yang mungkin belum mungkin katakanlah malu atau mungkin belum terpapar oleh fasilitas kesehatan begitu ya. Oke. Jadi ibu hamil itu kan ada yang kurang energi kronis, ada yang juga karena tadi ada gangguan psikososialnya atau mungkin mentalnya dan sebagainya. Nah, ini harus kita tangani. Justru seperti ini yang merupakan profil calon almarhumah ibu. Kalau kita nggak tangani pasti akan terjadi kematian ibu. Nah, ini yang kita nggak mau. Harus kita pertahankan di Sleman ini, jangan sampai angka kematian ibu itu naik ya. Jadi kita harus selalu monitor terus bagaimana program-program yang sudah kita lakukan untuk menekan supaya angka kematian ibu ini tidak naik ya, seperti itu. Oke, karena kemudian ketika memang tidak tidak memeriksakan kesehatan dan segala macam, tidak hanya ibu hamil begitu ya, nanti takutnya merembet kemana-mana begitu ya. Betul, ya. Saya ya. Artinya gini, ini sebenarnya pemerintah sudah menyediakan dengan betul. Ada ANC selama kehamilan itu diberi jatah 6 kali sekarang. 2 kali ya pemeriksaan pertama dan kelima itu dia mendapatkan pemeriksaan USG oleh dokter. Nah, ini juga akan bisa melihat kalau ada kelainan baik ibu maupun calon anaknya. Kemudian ada PKAT, bayi umur 6 bulan. Itu dilakukan secara komprehensif oleh dokter-dokter anak. Jadi kalau di situ sudah ada kurang energi kronis atau mungkin underweight atau bahkan malah stunting akan ditemukan dan bisa diatasi. Oke, dan berbicara tentang pemenuhan hak hidup tadi seperti yang di awal begitu ya, karena kesehatan itu adalah hak dari setiap individu, terutama juga mungkin kita berbicara skopnya di Kabupaten Sleman begitu ya. Nah, kemudian Pak Cahyek, bagaimana kemudian bisa memastikan bahwa setiap masyarakat Kabupaten Sleman itu mendapatkan fasilitas, walaupun tadi mungkin ada yang belum mau hadir, aksesibilitasnya seperti apa? Ya gini, saya sepakat dengan Mas Bagus bahwa kesehatan itu adalah hak asasi manusia. Itu dijamin oleh undang-undang memang. Jadi masyarakat itu berhak untuk sehat. Nah, salah satunya tadi untuk memastikan bahwa mereka bisa mengakses layanan kesehatan, kita punya program integrasi layanan primer atau ILP. Nah, di sini di mana pelayanan dari puskesmas, pustu, dan posyandu ini nanti menjadi pelayanan yang tidak terfragmentasi, tidak terputus-putus atau terbatas ya. Jadi mereka akan menjadikan satu kesatuan layanan. Pustu, posyandu sekarang melayani siklus hidup. Nah, ini jadi semua dilayani di 3 tadi. Kemudian juga kita punya pelaporan, karena menjadi penting ini pelaporan dari pelayanan di 3 tempat tadi dengan dashboard yang kita punya Smart Dinkes Sembada. Nah, ini Smart Dinkes Sembada. Nah, ini dashboard ini terutama dari pelayanan kesehatan primer di tingkat masyarakat kayak puskesmas, kemudian klinik, kemudian dokter praktek perorangan, bidan praktek perorangan dan sebagainya. Kita harapkan nanti kita menjadi pelayanan yang tidak terfragmentasi secara laporan. Jadi itu nanti bisa kita gunakan bersama, kita manfaatkan bersama dan kita gunakan untuk mitigasi ke depan supaya bisa mengurangi resiko-resiko seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi, penyakit menular dan sebagainya. Oke, jadi butuh termasuk penyakit tidak menular. Oke. Lupa saya sebutkan. Dan memang butuh sinergi begitu, tidak hanya dari pemerintah saja yang kemudian memunculkan program-program yang baik, tapi dari masyarakat juga harus ikut mengakses begitu ya, agar selaras begitu programnya ada, tapi jika tidak ada yang mengakses itu sama saja. Begitu ya Pak Cahyek. Betul. Jadi kita harus pentahelix. Ya. Kesehatan sudah pasti tidak mampu berbuat sendiri. Kita memerlukan kolaborasi. Dan yang kita kembangkan di Sleman, antar OPD itu tidak berkompetisi, tapi kita berkolaborasi. Bagaimana dinas kesehatan dengan dinas-dinas yang lain saling berkolaborasi, kemudian menciptakan layanan ke masyarakat dengan berbagai sinergisitas tadi. Ya awalnya memang sulit, tapi lama-lama menjadi mudah ya. Awal itu memang sulit. Bagaimana mereka awalnya itu ya kita minta komitmennya, konsistensinya. Ada anggaran di DPA-nya dan sebagainya. Akhirnya kita bisa berjalan dengan baik. Nah, dengan kolaborasi dan pentahelix ini, kami sangat yakin Sleman ke depan, impian kita untuk Sleman Emas akan bisa kita capai.
Baik, amin ya. Ini merupakan sebuah harapan dan juga doa kita bersama ya. Nah, Bu Atika, ketika ditarik ke Hari Kesehatan Nasional kemudian juga rangkaian penyelenggaraannya begitu ya. Kita kan dari tadi berbicara juga terakhir Pak Cahya menyampaikan terkait dengan sinergitas kemudian juga kolaborasi begitu. Dalam perayaan dan juga rangkaian peringatan ini kira-kira kolaborasinya akan seperti apa saja dan pihak-pihak mana saja yang kemudian terlibat? Oke, kalau terkait rangkaian saya bicara hari ini aja ya. Kemarin tanggal 10 November kita kebetulan ada upacara bersama ya, di lapangan Pemuda. Nah di situ di pidato Pak Bupati sudah menyebutkan tentang Hari Kesehatan Nasional. Baik. Nah bahwa itu sebuah apresiasi buat tenaga kesehatan karena disebutkan di dalam pidatonya Pak Bupati. Beliau sangat berterima kasih terhadap tenaga kesehatan, kader kesehatan dan segala lintas sektor yang setiap saat selalu mendukung kami. Nah termasuk dengan rumah sakit. Itu baru statement Pak Bupati saja kita sudah sangat berterima kasih. Apalagi semua kegiatan selama ini kami didukung oleh SKPD terkait. Oke. Gitu. Nah tadi sudah disebutkan Bapak Kepala Dinas waktu ada termasuk hari rangkaian ya ini ya. Kegiatan Bumil Sehat, gerakan Bumil Sehat. Nah itu kita nggak bisa berdiri sendiri. Dengan kehadiran hampir 350 bumil. Oh, luar biasa. Iya. Nah, waktu itu targetnya hanya 300. Nah, artinya lebih target begitu ya? Lebih target. Bahkan orang-orang yang berkunjung ke SCH itu juga ikut memeriksakan. Nah, ini suatu bentuk dukungan baik dari masyarakat maupun SKPD terkait. Jadi gitu. Karena mendatangkan sekian orang itu tidak mungkin Dinas Kesehatan hanya misalnya Bapak, saya atau kemudian Bu Seruni yang selaku koordinatornya enggak bisa. Karena mendukung semuanya, baik itu rumah sakit, puskesmas, SKPD, apalagi ini kayak bukan memindahkan posyandu ya, tapi pendekatan sebuah akses. Nah, bumil-bumil yang tadi sudah diceritakan Bapak ya, bumil-bumil ini sebagian besar belum pernah tersentuh oleh Vaskes atau tenaga kesehatan. Nah, kenapa kita datangkan di SCH? Ini bentuk dari kepedulian Dinas Kesehatan, ini generasi Gen Z yang hamil ini. Kalau didatangkan ke rumah sakit A atau rumah sakit B mungkin ketertarikannya enggak ada. Tapi begitu ini di mall loh. Nah, kalau hari gini ya teman-teman kami generasi Gen Z kalau ke mall itu memang sangat hobi sekali. Nah, jadi nanti selain memeriksakan bisa belanja, bisa bermain, nah seperti itu. Oke, berarti bisa disampaikan juga bahwa ini sebenarnya salah satu metode jemput bola inovasi, begitu ya. Ini sebuah inovasi. Yang kemudian gitu bisa ayo dong kita tarik. Iya, biar tertarik gitu loh. Nah, dan ini dibuktikan apa? Ternyata target yang hanya 300 bisa melebihi. Bahkan pengunjung pun juga yang kebetulan hadir di SCH ikut memeriksakan. Ya, karena kalau kadang-kadang sebagai masyarakat awam pun ketika kita harus datang ke rumah sakit atau kesehatan, kadang-kadang sudah takut duluan begitu, walaupun sebetulnya lebih baik mencegah daripada mengobati begitu ya. Baik Pak Cahya, Bu Atika, kita jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Ranah Publik. Ketemu lagi di Karaoke on TV. Tiang itu surya berapi sinarnya, lepas semua yang ku inginkan, takkan ku ulangi. Oke, sampai ketemu lagi setiap hari Jumat jam 2:30 sore waktu Indonesia bagian Barat hanya di TVRI Jogja. Memang istimewa.
pendopo kang tejo campur sarinya Indonesia. Termasuk ini yang kenapa ada filosofi 5 jari itu karena ada musibah kira-kira 6 tahun yang lalu itu kecelakaan, mulai melukis kembali sekitar 4,5 tahun yang lalu. Waktu musibah itu terjadi tuh seakan-akan dunia runtuh. Allah itu selalu baik dalam seluruh rancangannya. Meskipun petaka itu terjadi tuh ya nggak enak. Apapun yang terjadi ya kita evaluasi. Oh, memang hidup itu tidak selalu harus jalan tol gitu. Kadang-kadang justru dengan kerikil-kerikil itu menemukan sesuatu yang menarik. Demikian juga ketika tragedi itu terjadi, biarlah itu menjadi transformasi. Menemukan hal-hal yang baru yang kemarin-kemarin mungkin saya tidak bisa melihat itu, tapi hikmah yang dari atas itu menuntun dan latihan itu. Kita ada di Kelurahan Wirokerten, Kapanewon, Banguntapan, Bantul. Kita tidak hanya sebatas bekerja sendiri, tapi kolaboratif mengumpulkan pengrajin yang ada di sekitar Mutian dalam segi luasnya di Kota Gede. Pasar Blumbang Mataram dikembangkan dengan tujuan untuk mengangkat UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Di tempat ini juga sering digelar aneka kegiatan. Selain itu, di Pasar Blumbang Mataraman kerap digelar berbagai acara yang menampilkan berbagai kegiatan budaya yang menarik. Selain pertunjukan seni budaya, pasar ini juga menyediakan berbagai produk UMKM lokal. Keberagaman produk ini menunjukkan betapa kaya dan potensialnya Kelurahan Wirokerten dalam berbagai bidang. Pokoknya sobat desa sugih sedulur, sugih papasan. Pemirsa, Ranah Publik masih menemani Anda yang merupakan kerjasama antara LPP TVRI Yogyakarta dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Masih membahas tentang Hari Kesehatan Nasional. Di segmen sebelumnya kita juga sudah bahas tentang capaian-capaian di Kabupaten Sleman ini seperti apa melalui berbagai inovasi, kemudian juga berbagai program yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Selanjutnya saya akan ke Bu Atikah terlebih dahulu terkait dengan rangkaian kegiatan begitu ya. Kalau berbicara tentang peringatan atau perayaan kan setiap tahun pasti sudah ada template-nya begitu ya. Tapi kalau untuk tahun ini adakah bedanya dengan yang sebelumnya atau kira-kira di bagian mana nih inovasi yang di otak-atik begitu? Kalau temanya kan juga melanjutkan sebenarnya. Tadi sudah disampaikan Pak Kadis ya, gerak bersama, sehat bersama, sekarang generasi sehat, masa depan hebat. Jadi itu ada berkesinambungan. Kalau ditanya tentang rangkaian kegiatan, antara tahun 24 sama 25 intinya temanya tidak berubah. Maksudnya seperti ini. Kalau di tahun 2024 ya ini mohon maaf dengan kondisi tahun 2025 berbeda. Tahun 2025 ini kita kemas sangat sederhana tapi menjual seperti yang saya sampaikan. Sederhana tapi menjual. Kalau 24 memang kita kelihatan gebiarnya ya. Karena yang saya karena belum ada efisiensi anggaran. Mohon maaf ini, tapi itu sebenarnya tidak berpengaruh ya, tidak berpengaruh dengan rangkaian kegiatan karena semuanya demi masyarakat. Dan yang disampaikan tadi terkait inovasi memang kegiatan-kegiatan ini semua berbasis terkait dengan IT ya, jadi berbasis komunitas juga. Nah, salah satu yang disampaikan Bapak tadi adalah CKG. Jadi yang disampaikan awal itu semua kegiatan adalah menjual. Nah, jadi seperti yang disampaikan di awal tadi, satu, pertama kali kita mengadakan kegiatan Halun, Hari Lanjut Usia. Dulu kita hanya di lapangan, Mas. Jadi senam bersama di lapangan. Ini kita rubah, modelnya kita rubah karena tadi menjual. Kita dalam indoor di GOR. Nah, di situ tidak hanya sekedar senam, tapi kita juga ada pojok pemeriksaan-pemeriksaan. Jadi lansia itu datang bisa kena semua. Ya senam, ya bisa tahu kondisinya, karena di situ ada screening. Jadi dulunya mungkin katakanlah satu rangkaian sekarang kemudian digabung begitu ya. Jadi satu. Malah lebih efektif dong ya berarti ya. Makanya tadi saya bilang dikemas sangat sederhana, tapi tetap bisa menjual gitu ya. Monggo dilanjutkan. Nah, kemudian untuk Halun ini juga Mas. Jadi kenapa setiap kegiatan HKN itu orang tertarik?
Nah ini bisa dilihat dari target kunjungan. Jadi ketika kita hanya mengundang 500 lansia, yang datang itu waktu di Halun di Gor itu 650 orang. Oke, ya. Nah ini bentuk satu kesuksesan kita. Ternyata kalau kegiatan itu kita bikin sebuah inovasi atau trik-trik tersendiri, orang akan tertarik. Kenapa di Gor? Hanya sekedar senam aja kok di Gor. Nah ternyata di situ tidak sekedar senam. Nah di situ ada pemeriksaan. Jadi orang pulang itu, oh ternyata saya sehat secara fisik gitu. Nah itu bisa kelihatan. Nah di situ juga ada lomba-lomba gitu, pemberian hadiah. Gitu. Dan ya menariknya adalah karena memang satu tempat kemudian bisa mengakses banyak one stop service begitu. Jadi akhirnya dari situ kami berpikir, oh ternyata benar one stop service itu memang menguntungkan sekali bagi masyarakat. Karena ini PR yang panjang sebenarnya. Ya, masa depan hebat itu. Hebat itu seperti apa kan masih abstrak ya, hebat. Nah, tapi dari 2 generasi yang akan kita siapkan ke depan ini mudah-mudahan bisa terjadi Sleman emasnya, tidak hanya Indonesia tapi Sleman pun juga. Dan tentunya tidak kemudian mendiskreditkan generasi yang di luar dua ini begitu ya, karena memang tetap diurusi begitu. Kayak saya sudah menuju purna ya, tapi kami juga menyiapkan meskipun HKN ini untuk masyarakat, tapi kita tidak lupa dengan SDM kita siapkan. Buktinya apa? Kita meningkatkan kompetensi mereka, dilakukan workshop ILP yang tadi disebutkan Bapak, integrasi layanan primer. Kalau SDM-nya saja tidak kompeten, bagaimana nanti bisa meningkatkan mutu layanan. Gitu. Jadi satu rangkaian kegiatan untuk masyarakat, SDM sendiri juga kita tingkatkan kompetensinya melalui workshop, seminar, dan itu sudah kita lakukan. Oke, tadi kan Pak Cahya sudah menyampaikan terkait dengan Bumil, kemudian juga ada yang lanjut usia. Nah ini yang generasi muda ini akan disentuh dalam perspektif apa nih kalau boleh disampaikan Pak? Tadi udah ya Mas ya, tadi generasi ini tidak terbatas pada generasi muda, tapi siklus hidup semua generasi. Nah khusus untuk generasi muda ini kenapa kita harus siapkan? Karena mereka lah nanti estafet kepemimpinan pemerintahan Sleman. Di tangan mereka nanti Sleman mau menjadi apa itu ya kita siapkan dari sekarang. Kalau kita nggak menyiapkan dengan baik, lonjakan demografi atau bonus demografi ini, kayak Amerika, itu mereka nggak begitu baik di dalam menata bonus demografinya, akhirnya ya terlewat periode emasnya ini. Nah kita ini di dekade 2030 itu harusnya bisa betul menata, katakanlah minimal eliminasi TBC itu bisa kita wujudkan. Ini akan tertata suatu generasi yang generasi muda ini, katakanlah gen sekarang itu apa namanya? Gen Z atau gen strawberry? Gen milenial. Mas Bagus gen apa? Gen B? Milenial saya. Milenial. Kalau kita kan gen baby boomer. Oh gitu, oke. Bagaimana dinas kesehatan ini kita bisa lintas generasi. Tidak hanya generasi muda tapi yang tua-tua mau pensiun ini juga bisa saling bahu-membahu. Nah ini bagaimana caranya tadi supaya SDM kita menjadi kuat. Karena SDM kesehatan ini merupakan pilar yang ke-7. Pilar 1 sampai 6 itu transformasi kesehatan. Sudah dilaksanakan 4 tahun yang lalu. Pilar yang ke-7 itu baru 2 tahun ini adalah pilar sumber daya manusianya. Kita siapkan sumber daya manusianya ini untuk bisa memitigasi resiko yang akan terjadi selama minimal 5 tahun ke depan sesuai range yang kita punya. Sehingga kita nanti bisa bergerak dengan baik. Nah, saya kira generasi muda sekarang lebih cepat di dalam mengakses informasi, bahkan mereka pun kadang mungkin ketemu dokter, ketemu bidan wis do wegah karena ketemu AI. Betul. Tampilnya cantik, jawabnya enak. Sarannya juga nggak usah macam, nggak udah sesuai dengan harapan juga. Nggak usah diet lah, nggak usah mengurangi gorengan lah, nggak apa-apa, tapi minum suplemen ini lah. Itu kadang-kadang ya harus hati-hati. AI membantu kita, tapi tolong dikomunikasikan dengan yang punya profesional di bidang itu. Artinya ya jangan sampai boleh kita batuk pilek kemudian tanya AI, obatnya apa? Oh paracetamol. Itu kan nggak boleh hanya seperti itu. Kita nggak bisa satu penyakit itu hanya berdiri sendiri. Dia akan melakukan rangkaian dari berbagai macam gejala yang tidak normal di tubuh kita, menimbulkan gejala. Penyakitnya nanti akan muncul sendiri. Nah itu butuh satu diagnostik yang harus dikeluarkan oleh memang petugas atau medis yang mengeluarkan itu. Jadi monggo generasi muda ini generasi yang menurut saya di Sleman itu cukup bagus, generasi yang cukup kreatif, cukup cepat, tapi juga
mohon maaf ini saya yang melihat mudah patah. Mudah patahnya ini menjadi sasaran kita untuk memperkuat mental mereka, mental health mereka, supaya mereka nanti bisa bersosialisasi tidak hanya pada generasinya. Kita lihat sekarang ini di OPD kita disparitasnya cukup tinggi. Yang P3K paruh waktu ini masih muda-muda. Kadang-kadang mereka yang mengelompoknya mereka sendiri. Ini saya nggak ingin terjadi seperti itu. Harus bisa mungkin pakai wajah dengan kita. Nah ini generasi tua lah yang bisa merangkul mereka sehingga kita bersama-sama bisa menciptakan sinergisitas di dinas kesehatan sehingga nanti di masyarakat betul-betul kita bisa menjual tadi, tidak sekedar hanya sosialisasi, tidak sekedar hanya advokasi, itu enggak begitu banyak nanti. Tapi dengan kita menjual seperti tadi dilakukan di tempat-tempat umum, di tempat-tempat mal dan sebagainya, ini menjual. Dinas kesehatan menjual. Masyarakat membeli, manfaatnya dia tahu, oh dengan saya diperiksa ini, saya tidak akan jatuh di dalam penyakit yang mungkin stadiumnya lanjut, misalnya kanker ya, kanker rahim, kanker payudara, ketahuan saat di USG. Nah ini kan mereka tahu manfaatnya. Ingat waktu COVID dulu, mau dilakukan vaksinasi yang nolak sekian banyaknya. Tapi setelah kita jual, kamu dengan vaksin COVID ini, ya sedikit paksa rela memang, kalau nggak dapat itu nggak bisa perjalanan. Tapi nggak masalah. Dengan seperti itu mereka akan mengetahui, oh iya ternyata saya nggak mati nih kalau kena COVID. Makin banyak yang ingin divaksin. Nah seperti itu. Iya. Dan sebagai pelaku yang sering curhat ke AI Pak, baik di ChatGPT atau Gemini, saya agak sedikit tersindir sebetulnya Bapak Ibu ya. Karena memang sebetulnya cukup nyaman berbicara, kemudian apalagi merekam semua algoritma yang ada di kita tuh jadi sesuai dengan harapan kita, walaupun itu sebenarnya tidak boleh begitu. Jadi setelah ini mungkin bisa konsul ke profesional begitu ya. Apalagi yang kaitannya dengan penyakit-penyakit tidak menular, kemudian juga dengan gangguan begitu yang sifatnya mental begitu tadi ya. Oke, berbicara tentang kita kembali lagi ke inovasi kesehatan dan juga konsep menjual dan juga membeli tadi ya Pak Cahya. Kalau Sleman itu kan sejauh yang saya tahu itu punya banyak inovasi, kalau tidak salah kaitannya dengan namanya itu Mata Hati, kemudian Sikat TB, Gasbro, itu kan nama-namanya sebetulnya sangat milenial dan juga sangat Gen Z begitu ya. Nah, kira-kira inovasi-inovasi tersebut sejauh mana sih Pak kontribusinya terhadap pelayanan kesehatan, kemudian dengan capaian kesehatan di Kabupaten Sleman? Alhamdulillah kalau Mas Bagus tertarik ya dengan judul-judul inovasi kita, artinya bahwa ini masuk di generasi milenial juga. Gini, jadi inovasi itu di Sleman yang kita lakukan itu inovasi yang berdampak. Kalau inovasi itu tidak berdampak, inovasi itu tidak bisa direplikasi di tempat-tempat lain, tidak bermanfaat untuk masyarakat, biasanya hanya masih merupakan dalam tanda kutip ide-ide kreatif aja, tapi hanya berlaku di dalam dinas tersebut. Nah ini kita harus kuatkan betul dengan inovasi-inovasi yang 3 tadi. Sikat TB adalah untuk menemukan terduga TB dengan active case finding, dengan kita mendekati ke masyarakat, bukan masyarakat yang datang ke Vaskes. Kemudian Gasbro, keluarga sehat bebas asap rokok. Nah ini menarik sekali, keluarga sehat bebas asap rokok. Ini karena apa? Kita lihat perokok pemula ini mulai meningkat di Sleman. Ya, tolong didengarkan ya. Ya ini, Mas Bagus ngerokok? Kebetulan saya tidak. Di sini? Iya. Kita saling memahami. Ya gini, supaya keluarga bebas sehat, keluarga sehat bebas asap rokok ini supaya apa? Biar generasi muda kita ini tidak coba-coba. Anak SD, anak SMP sudah coba-coba dan itu terukur itu. Cukup tinggi. Kalau yang sepuh yang merokok di rumah itu sudah bisa kita tekan. Jadi merokok di dalam rumah ini cukup berbahaya loh Mas Bagus. Karena nanti tidak nikotinnya aja, tapi mikropartikelnya itu akan tersebar di sofa di mana, sehingga kalau bayi menghirup itu otomatis dia akan ada kelainan di parunya nanti. Nah itu, loh anakku tuh nggak pernah ngerokok, masih 1 tahun masa merokok. Tapi tiba-tiba kok paru-parunya tersumbat. Nah artinya yang berbahaya itu tidak hanya nikotinnya aja. Nikotin itu hanya menimbulkan efek kecanduan. Tapi tarnya, mikropartikelnya dan segudang efek-efek buruk yang di situ itu yang harus
dipahami oleh masyarakat. Oke, jadi yang berbahaya tidak hanya untuk perokok aktif, tapi perokok pasifnya juga lebih berbahaya. Itu dia, tolong didengarkan perokok ya. Baiklah, kita akan kembali untuk membahas tentang Hari Kesehatan Nasional masih bersama dengan Pak Cahya dan juga Bu Atika. Tapi kita jeda sejenak, pemirsa tetaplah bersama kami di Ranah Publik. Semua seperti di film favoritku. Perkembangan gadget membuat remaja sekarang itu enggan untuk mencari pertemanan secara langsung atau bagaimana kondisinya? Cukup banyak dengan gadget atau teknologi itu kemudian membuat keterampilan sosialnya kan jadi kurang terasah. Itu bisa menjadi faktor-faktor yang menjadi resiko untuk dia mengembangkan perilaku NSSI itu. Non-suicidal self-injury itu adalah melukai diri sendiri tanpa ada niatan untuk mengakhiri hidup. Perbedaannya adalah di intensinya atau di niatnya. Kalau yang perilaku percobaan bunuh diri itu memiliki niat untuk bunuh diri, sementara kalau yang NSSI ini itu tidak punya. OTS obrolan tiap saat ada. Misalnya ada tetangga, terus ada sekelompok tertentu yang kelihatannya itu konsumsi narkoba. Kalau kita lapor, itu menjamin keselamatan pelapor enggak? Pasti. Jadi awalnya saya hanya coba-coba, tapi kan saya keterusan. Kalau masih coba-coba itu biasanya masih belum ada inisiasi dari diri sendiri. Masih ditawari teman biasanya atau orang asing. Mungkin 1 kali, 2 kali ditawari, 3 kali sudah disuruh beli nanti. Apabila dia baru mencoba-coba, nanti di assessment, nanti rekomendasinya apa? Kalau memang dia baru akan mencoba, bukan bandar, atau dia sudah terlanjut terlalu dalam, itu bisa kita rekomendasikan rehab. Jadi BNN itu bekerja agar peredaran narkotika ini bisa ditekan, diturunkan. Kita beri aplaus dulu Pro Justisia kita. Tapi mereka memaling. Pemulihan berbasis keadilan ini melibatkan banyak pihak sehingga manfaatnya juga dirasakan oleh semua pihak. Adakah tantangan-tantangan tersendiri dalam pelaksanaan restoratif justice? Paling susah apa Pak? Profiling? Profiling. Baik. Berapa lama kira-kira? Profiling itu sekaligus pengambilan video. Penerapan konsepnya seperti apa sih? Konsep yang ada ini kembali seperti semula, yaitu keadaan dikembalikan seperti semula. Ini tokoh masyarakat yang akan menjadi saksi untuk mendukung, mengawasi bagaimana untuk pemulihan mereka di masyarakat. Baik pemirsa, masih membahas tentang Hari Kesehatan Nasional ke-61 di Kabupaten Sleman begitu ya, di Ranah Publik yang merupakan kerjasama LPP TVRI Yogyakarta dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Dan ini supaya saya juga agak terbakar semangatnya, boleh ya saya ke Bapak dan juga Ibu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Boleh tepuk tangan lagi Bapak Ibu? Ya. Ini adalah Bapak dan juga Ibu yang nantinya akan turut mengawal aksesibilitas, kemudian fasilitas layanan kesehatan juga di Kabupaten Sleman. Sehat-sehat juga Bapak Ibu. Jangan sampai Dinas Kesehatan yang mengawal kesehatan malah tidak sehat, itu bahaya. Mentalnya juga harus sehat ya. Baik, saya lanjutkan untuk diskusi siang hari ini di segmen terakhir kaitannya dengan harapan. Hari Kesehatan Nasional itu kan temanya generasi sehat masa depan hebat, yang kalau diterjemahkan itu bisa sangat luas sekali begitu ya, karena pengetahuan atau pengertian sehatnya sendiri juga sudah banyak indikatornya, hebat itu juga luas sekali kaitannya gitu. Kalau untuk kedepannya kira-kira harapan apa yang kemudian ingin dicapai melalui tema dan juga peringatan Hari Kesehatan Nasional ini? Saya ke Pak Cahya dulu. Ya, terima kasih Mas Bagus. Jadi gini, dengan momentum Hari Kesehatan Nasional yang ke-61 ini, kami sangat berharap masyarakat monggo menjadikan ini menjadi momentum kita bersama untuk bisa menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan minimal diri kita sendiri, keluarga kita, masyarakat lingkungan kita. Sehingga nanti diharapkan di
tahun yang kita idamkan, kita impikan tadi menjadi Sleman Emas, itu sudah terjadi kemandirian kesehatan di masyarakat sendiri. Kami harapkan masyarakat itu nanti sudah bisa tidak banyak yang berobat ke rumah sakit, ke puskesmas, tapi sudah mempertahankan yang sehat ini tetap sehat. Tapi jangan lupa di dalam mempertahankan itu, tolong selalu berkonsultasi, selalu berinteraksi dengan kesehatan yang kita punya. Karena kita sudah dekatkan layanan ini, mulai dari ke RT, RW, dusun, kita datangkan semua. Bahkan ke mall tadi kita dekatkan. Jangan nanti masyarakat, ya terutama yang gen baru, yang sekarang lebih memilih nanti menggunakan AI tadi. Oh dia men-self diagnostik, oh aku loro batuk pilek apa? Oh ternyata hanya batuk pilek biasa kok, kemeng-kemeng gitu ya. Terus self medication, nah ini yang agak berat. Dia membeli sendiri obat-obat itu di apotek, ya sembuh pusingnya, sembuh mungkin pegel-pegelnya. Tapi penyakit yang di dalamnya dia nggak tahu. Jangan-jangan itu CA, jangan-jangan itu penyakit tidak menular, seperti DM atau mungkin hipertensi, sekarang banyak. Nah ini sangat berbahaya. Jadi tolong selalu kalau ada ketidaknyamanan di tubuh, boleh kita berkonsultasi ke AI seperti Mas Bagus tadi, karena mungkin yang suaranya juga lebih enak, mungkin juga pengertiannya karena dia diberi keahlian ya untuk melihat seperti itu. Tapi tolong nanti kalau menemukan sesuatu terhadap yang dikeluhkan tadi, tetap dikonsultasikan dengan kesehatan. Sehingga nanti kita harapkan masyarakat Sleman ini betul-betul mandiri nanti di bidang kesehatan, dalam tanda kutip mandirinya itu dengan mempertahankan keseluruhannya. Jadi tidak hanya fisiknya tadi, seperti tadi, psikisnya, lingkungannya juga harus sehat. Karena kita sudah capek-capek mempertahankan 4 hal tadi, sehat jasmani, rohani, sosial, kemudian spiritual kita. Tapi kalau lingkungan kita jelek, lingkungan kita penuh asap, lingkungan kita polusi, sama aja kita nanti akan. Nah, di situ kita sudah mengupayakan Sleman dengan kabupaten kota sehat. Nah, ini mudah-mudahan nanti kita mencapai Wistara di mungkin akhir November ini akan diumumkan, sehingga harapan kami besar sekali ke masyarakat. Terima kasih atas dukungannya terhadap keseluruhan dari kesehatan yang kita terapkan di Kabupaten Sleman ini. Mudah-mudahan dukungan ini akan kembali ke kita semua, bermanfaat untuk generasi kita berikutnya. Anak-anak cucu kita nanti akan mendapatkan hunian yang nyaman, aman, dan sehat. Ya, terima kasih. Baik, ke Bu Atika, kaitannya masih sama dengan harapan begitu ya, dan sebagai Ketua Pelaksana begitu ya untuk KKN ke-61 ini, harapan terbesarnya apa dengan rangkaian kegiatannya, kemudian juga dengan seluruh sinergi dari masing-masing pihak begitu. Apa harapannya Bu Atika? Kalau saya boleh ngomong ya, sehat mulai dari kita, mulai dari diri sendiri. Sehat mulai dari kita. Nah, ini nanti akan mudah. Kalau dari pribadi sendiri sudah sehat, nanti otomatis sekitarnya mengikuti. Nah, selaku Ketua KN, kebetulan saya ditunjuk oleh Bapak Kepala Dinas, saya berharap teman-teman tidak berhenti hanya di rangkaian kegiatan. Kalau rangkaian kegiatan kan berhenti, tahunnya berhenti kan gitu. Nah, ini tetap berkesinambungan, komitmen terus. Nah, tujuan akhir adalah bagaimana menyehatkan masyarakat dan menciptakan masyarakat sehat yang mandiri. Nah ini penting sekali, karena kalau masyarakat sehat mandiri, semua akan imbasnya akan kena ya, baik itu anggaran. Contohnya lansia. Lansia itu sebenarnya bisa dimandirikan dan itu akan mengurangi semua anggaran. Karena kalau sehat itu biayanya juga berkurang. Nah, ini saya berharap terus ya menciptakan sehat, kemudian nanti mendukung generasi sehat sehingga masa depan hebat bisa tercapai. Iya, boleh tepuk tangan juga untuk Bu Atika. Baik, dan terakhir mungkin singkat saja, baik dari saya ke Bu Atika dulu, nanti mungkin bisa dilengkapi oleh Pak Cahya. Tadi kan dari tadi kita membahas tentang mensehatkan masyarakat, kemudian juga bagaimana masyarakat ini bisa memenuhi hak hidupnya. Tapi boleh mungkin disampaikan ke tenaga kesehatan yang di Kabupaten Sleman untuk apa saja imbauannya, kemudian mungkin ingin mengucapkan Hari Kesehatan Nasional untuk teman-teman yang ada di Kabupaten Sleman juga boleh. Monggo dari Bu Atika dulu. Ini terakhir ya. Teman, yang jelas perjuangan belum selesai. Ini
belum selesai perjuangan ini. Mari kita ciptakan lingkungan yang sehat sehingga generasi kita akan kuat. Ya, itu. Dan juga hebat begitu ya. Otomatis. Bu Atika sudah, kemudian Pak Cahya silakan Pak. Ya, saya menambahi bahwa betul teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, saya sangat apresiasi Bapak Ibu sekalian sudah bekerja dengan baik, betul-betul tulus untuk masyarakat Sleman. Ini terbukti, ya ini terbukti betul. Setiap pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat Sleman itu diminati, dimaui. Berarti Anda pintar menjual, Anda sebenarnya bakul untuk kesehatan ini. Tolong ini dijaga terus. Bagaimana kita melayani ke masyarakat di dalam menyehatkan Sleman ini, perjuangan kita tadi belum selesai. Mitigasi resiko ke depan banyak sekali perubahan, termasuk penyakit. Penyakit ini ada yang new emerging disease, ada yang emerging disease, apapun itu enggak masalah. Apapun penyakitnya, dinas kesehatan, obatnya. Jadi kita nanti selalu promotif dan preventif adalah nomor 1. Bagi kita di dinas kesehatan maupun bagi masyarakat. Setelah kita nanti kuat, masyarakat juga kuat, kemudian mandiri di bidang kesehatan, wah enak sekali nanti. Kita nyaman hidup di Sleman, aman hidup di Sleman, dan menunjukkan ya umur harapan hidup akan tinggi meskipun nanti dari luar juga pasti akan masuk Sleman. Ya enggak masalah, kita tangani juga kalau sistem sudah berjalan. Ya, terima kasih sekali lagi. Baik, dan tentunya juga selaku perwakilan dari masyarakat begitu ya, dan juga generasi muda yang tadi sudah disenggol terkait dengan AI, saya juga mengucapkan salam hormat untuk Bapak Ibu semuanya, terutama untuk tenaga kesehatan yang terus bisa menjaga dan juga melayani masyarakat, terutama di Kabupaten Sleman agar tetap sehat, dan tentunya selamat Hari Kesehatan Nasional ke-61 tahun 2025. Dan akhirnya inilah penutup dari perjumpaan kita di siang hari ini, pemirsa, yang tentunya juga menjadi pengingat bagi kita semua agar bisa mandiri begitu ya, untuk tetap sehat, agar kemudian kita bisa menciptakan generasi yang tidak hanya sehat hari ini tapi juga generasi hebat di masa depan. Pak Cahya, Bu Atika, terima kasih banyak telah berbagi informasi. Kemudian terima kasih banyak juga untuk ibu-ibu yang sudah dan bapak-bapak yang sudah hadir begitu ya di studio untuk hari ini. Saya Aryo Bagus mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.